misalnya Mhm, ada orang kampung, mhm, apalagi khususnya orang kampung yang sudah sepuh, yang sudah tua gitu, mhm, terus berbicara dengan orang yang lebih memiliki pangkat lebih tinggi dari mhm, kota gitu, Pak, misalnya, mhm, kayak pejabat gitu, dia nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, orang mhm, tuanya itu. Terus iya. gimana, Pak, kira-kira? Gimananya gimana dari sisi siapanya? Dari sisi orang Iya, cara kampungnya atau berbicara, dari sisi ngobrolnya itu antara orang kampungnya yang sudah tua itu, mhm, sama orang yang lebih tinggi jabatannya yang tidak bisa bahasa Jawa itu. tidak bahasa Jawa. Oke, jadi begini, Mbak. Tidak bisa bahasa Jawa, iya. Heeh, oke. Jadi begini, selama orang itu maksudnya yang dari yang baik yang sepuh ataupun orang yang berpangkat tinggi itu tadi, ketika dia dua-duanya adalah bertemu dan dia masih tinggal di Indonesia, saya yakin kok keduanya pasti menguasai bahasa Indonesia, begitu. Jadi bahasa Indonesia ini tadi adalah memang namanya adalah bahasa persatuan ya. Jadi yang menghubungkan antara eh, masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain itu adalah penengahnya ya bahasa Indonesia. Maka di Indonesia. situ tentunya yang orang yang berpangkat tinggi atau pejabat tinggi tadi ya juga dia menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dan saya yakin si orang tuanya tadi juga dia tidak asing dengan bahasa Indonesia begitu. Nah, kalau dia asing dengan bahasa Indonesia, nah itu yang mungkin kita pertanyakan ya, bahwa orang tuanya yang tadi dari mana begitu. Nah, tapi kalau dia masih orang Indonesia, saya yakin dia juga sering nonton sinetron, mungkin sering nonton anu. Nah, itu sidik-sidik iso lah gitu ya, terkait dengan bahasa Indonesia. Nah, maka orang yang berpangkat ini tadi juga harus menurunkan grade bahasanya. Ya. Jadi diturunkan sehingga bahasanya lebih familiar dan lebih mudah dipahami oleh lawan bicaranya, ya. Dan yang orang tuanya tadi, dia juga harus menggunakan bahasa Indonesia. Agar apa? Agar orang yang berpangkat tinggi tadi, yang tidak bisa bahasa Jawa tadi, dia bisa memahami komunikasinya, begitu. Jadi memang Mmm, ada perbedaan ya antara komunikasi lisan dengan komunikasi tulis. Ya. Kalau komunikasi lisan, kita memang cenderungnya adalah pada bahasa itu tadi adalah bahasa yang baik. Ya. Penekanannya di bahasa yang baik, bukan bahasa yang benar, begitu. Tetapi kalau misalkan bahasa tulis ya, itu idealnya adalah kita menggunakan bahasa yang baik dan benar, ya. Karena apa? Karena begini, kalau kita misalkan menggunakan bahasa tulis, sedangkan bahasa tulis kita itu multitafsir gitu. Nah, maka itu akan berdampak kepada pemahaman yang multitafsir itu tadi, ya. Makanya penggunaan kata, pilihan kata itu harus hati-hati ketika kita menggunakan bahasa tulis, ya. Bahkan ketika kita membaca undang-undang saja, ya, itu masih diotak-atik begitu ya oleh para pengacara dan sebagainya hukum ya dan sebagainya pasal-pasal itu kan masih diotak-atik ya sehingga di situ bahasa tulis itu memang apa ya memang sulit begitu ya dan bahasa tulis itu akan berbunyi berbeda kalau orang membaca dari sudut pandang yang berbeda begitu contoh misalkan gini ya teman-teman itu kan pernah ya mendapat WA dari teman-temannya gitu ya yang dulu pernah saya jelaskan ya teks yang kalian baca itu nanti akan terbawa dengan karakter si pengirimnya. Ya. Ketika si pengirim ini tadi orangnya sangat halus, santun, dan sebagainya, walaupun dia sama-sama mengetikkan huruf Y dan A, maka ini akan terbawa konsepnya. Ya, gitu ya. Kalau orangnya halus gitu kan, ya, gitu. Tapi kalau orangnya sudah terbiasa suaranya keras, lantang, tegas, dan sebagainya, maka kata YA akan dibaca ya, gitu. Tegas, begitu. Ya, itu baru dari sisi sederhana lah ya, itu sisi dari konsep sederhana. Tapi kalau dengan bahasa lisan, intinya kita tidak tidak jangan terlalu fokus kepada uh, tatanan apa ya, istilahnya adalah kaidah ya. Karena kalau bahasa lisan kita nanti terlalu kaku dengan kaidah, ya, yaitu
untuk situasi tertentu tidak pas ya. Kalau teman-teman mungkin suka dengan film tukang ojek pengkolan itu ya, itu kan ada ya yang namanya siapa? Safli atau Safri gitu ya. Yang dia mencoba berbicara dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya. Saya tidak apa, jadi intinya dia menggunakan struktur kalimat yang benar begitu waktu berkomunikasi. Tapi di situ menjadi lucu malahan, ya kan? Kalau kita menggunakan kaidah seperti itu. Ketika kalian misalkan ya, waktu kuliah, izin ke belakang, kemudian kalian mengatakan, Pak, saya izin ke toilet, gitu ya. Nah itu kan sederhana ya. Jadi tidak langsung Bapak, saya nama siapa-siapa ya, Pak, ingin pergi ke toilet sekarang. Apakah diperbolehkan? Wah itu kan jadi aneh ya. Nah nanti kalian akan di materi berikutnya nanti akan saya tampilkan juga terkait dengan keragaman bahasa ya, terkait dengan situasi dan sebagainya. Begitu. Begitu Mbak Vio ya. Jadi memang Oke, Pak, terima kasih, Pak. ada kondisi-kondisi khusus ya yang memang. Tapi bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Insya Allah semuanya bisa. Begitu. Ya, Ada lagi kasih, mungkin? Pak. Atau lanjut ke materi dulu? Lanjut ke materi dulu ya. Nah, oke. Di sini saya mempunyai contoh ragam bahasa. Nah, ini. Di sini ada percakapan antara Aris dengan kondektur bus ya. Yang mana mereka baru bercakap-cakap gitu. Aris mengatakan, Bang, lewat Senin. Kondekturnya menjawab, enggak, Dek, hanya sampai Pasar Baru. Kalau begitu, maaf Bang, saya turun di sini saja. Kiri, ya. Terima kasih Bang. Gitu. Nah, dari percakapan ini, memang secara kaidah tidak benar, gitu ya. Tetapi secara komunikasi efektif, ya. Keefektifan sebuah komunikasi itu namanya adalah ekonomi bahasa. Namanya. Kalau dalam bahasa lisan, it's okay, nggak masalah ya, nggak masalah. Jadi ini sama-sama sudah memahami, ya. Ketika kita melakukan analisis terhadap teks ini, ya, ketika Aris mengatakan Bang lewat Senin, ya, maka konsep yang dimasuk di dalam pikiran kondekturnya adalah bus ini melewati Pasar Senin, begitu. Jadi Aris bertanya apakah bus ini melewati Pasar Senin, gitu. Nah, kemudian kondekturnya menjawab, enggak Dek, hanya sampai Pasar Baru. Maksudnya bus itu hanya lewat sampai Pasar Baru, begitu. Ya, tanpa kondekturnya menjelaskan, tidak Dek, bus ini hanya sampai Pasar Baru. Nah, itu kan nanti jadi terlihat aneh begitu ya. Nah, maka teman-teman semua, di sini analisis yang kedua adalah ketika teks tadi percakapan tadi kita ubah menjadi kaidah yang benar, ya, maka akan menjadi anehnya seperti ini, ya. Bang, apakah bus ini melewati Pasar Senin? Maaf, Dek, bus ini tidak melewati Pasar Senin. Bus ini hanya sampai Pasar Baru. Kalau begitu, saya salah naik bus. Saya minta maaf, Bang. Saya turun di sini. Boleh? Sopir, ada yang mau berhenti di sini, kiri. Ya. Padahal tadi kalau dalam teks, kondektornya hanya bilang kiri gitu aja ya. Tapi itu sudah menggantikan ya makna kalimat yang boleh, sopir, ada yang mau berhenti di sini. Ya. Jadi dengan mengucapkan kiri saja, sopir sudah paham bahwa ada yang mau turun gitu ya. Terima kasih Bang atas kebaikannya. Nah, itu sudah tergambar. Nah, maka itu adalah satu percakapan sederhana ya dari bus gitu. Kemudian kita lanjutkan pada percakapan di sekolah ya. Di sini ada seorang guru ya yang bercakap-cakap dengan kepala sekolah. Nah, ini menggunakan bahasa yang formal tetapi yaitu tidak lengkap begitu ya. Selamat pagi Pak, pagi Bu, ada apa terburu-buru? Itu
Itu Pak, ada anak-anak mau berkonsultasi. Perlu bantuan? Tidak Pak, terima kasih. Nah ini situasinya formal ya, namun tetap menggunakan bahasa yang sederhana, tidak berlebihan begitu ya. Nah, kemudian di sini ada ragam bahasa ya. Di sini ada sambutan dalam pemilihan ketua RW. Nah, teman-teman semua, dari pengalaman yang saya dapatkan ya, ketika saya menghadiri beberapa acara untuk sambutan dan sebagainya, satu hal yang mungkin perlu teman-teman semua perhatikan adalah ketika kita memberikan sambutan itu kan yang pertama biasanya adalah ada yang terhormat, ya, ada yang kami hormati, begitu, dan ada yang kami sayangi, begitu ya. Biasanya kategorinya itu. Nah, ketika teman-teman semua menyebutkan kata yang terhormat, itu memiliki makna paling, ya. Jadi paling terhormat. Jadi kalau yang terhormat itu ya hanya ada satu, gitu. Ada satu di dalam forum itu, begitu. Jadi kalau kita menyebutkan bahwa yang terhormat, maka hanya ada satu orang. Contoh misalkan ada kegiatan BEM di fakultas, begitu ya. Nah, kita mengatakan bahwa yang terhormat, ya, ketika di situ adanya rektor adalah ya rektor saja. Ya, pejabat-pejabat yang lain kita sebutnya adalah dengan yang kami hormati. Ya. Jadi yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang, yang kami hormati Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang, yang kami hormati Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, itu apa? Istilahnya penggunaan bahasa yang pas begitu. Ya. Kemudian ada juga ragam bahasa tulis ya dalam sebuah artikel. Nah, ini teman-teman semua ketika menuliskan ragam bahasa tulis ini tadi hati-hati ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa teman-teman semua harus pintar-pintar memilih kata. Jangan sampai kata yang dipilih itu adalah memiliki makna ganda atau multi tafsir begitu. Ya. Nah, kemudian kalau dari ragamnya sendiri, kita bisa mengkategorikan ragam bahasa itu berdasarkan 3 hal. Yang pertama adalah dari medianya, yang kedua dari penutur atau penggunanya, ya. Kemudian yang ketiga adalah pemakaian. Ya, pemakaian itu lebih pada kondisi atau pokok persoalan. Nah, di sini kita bisa melihat dari media sendiri ada 3, yaitu ada media lisan, ada 2 ya, ada media tulis dan ada media lisan, gitu. Ya, tadi sudah ada ragamnya sendiri. Kemudian ketika kita berdasarkan penutur, ya, penutur itu sangat dipengaruhi yang pertama adalah dialek atau idiolek, ya. Dialek atau idiolek. Nah, kalau dialek atau idiolek itu kan sangat mempengaruhi keragaman bahasa. Kemudian ada yang terpelajar, ya, bahasa orang terpelajar itu berbeda dengan orang yang tidak terpelajar. Bahasa resmi, ya, kemudian ada bahasa tidak resmi. Nah, tadi seperti ada babang kondektur tadi ya, itu adalah bahasa tidak resmi. Ya. Kalau bahasa resmi biasa digunakan dalam sambutan dan sebagainya. Gitu. Kemudian yang 3 adalah pemakaian atau pokok persoalan. Ya. Nah, bahasa dalam bahasa jurnalistik itu kan bahasa-bahasa yang melaporkan ya, menggambarkan ya. Kemudian ada bahasa hukum, ya. Bahasa hukum itu juga cukup spesifik juga. Kemudian bahasa perniagaan ya, perniaga dan bahasa sastra. Dan masih banyak lagi kalau terkait dengan pemakaian ya. Pemakaian ada kaidah-kaidahnya sendiri. Belum dalam bahasa kesehatan ya. Kesehatan, contoh sederhana, kata observasi di dalam dunia kesehatan itu sudah maknanya berbeda dengan kata observasi dalam dunia pendidikan. Begitu. Nah, itu keragaman bahasa ya. Jadi mungkin satu kata tapi
beda makna. Begitu. Nah, kemudian saya lanjutkan adalah terkait dengan aspek keterampilan berbahasa. Nah, aspek keterampilan berbahasa di sini, teman-teman yang nanti akan banyak kita ungkap adalah 4 keterampilan ini. Ya, yaitu ada keterampilan menyimak, kemudian keterampilan berbicara, kemudian keterampilan membaca, baru keterampilan menulis. Nah, di sini saya memang biasa menyebutkannya adalah berawal dari keterampilan menyimak. Ya, kenapa? Karena keterampilan seorang anak, ya, pertama kali itu yang terbentuk adalah keterampilan menyimak. Ya, ketika sejak lahir loh ya. Walaupun mungkin kalau dalam pelajaran itu kan yang pertama kali diutamakan adalah membaca sama menulis. Ya. Tetapi sejak lahir pertama kali kita sudah belajar adalah belajar menyimak. Bahkan sejak di dalam kandungan. Ya. Nah, di dalam kandungan ini tadi anak sudah mulai diperdengarkan terkait dengan suara murotal, lagu-lagu instrumental, ya. Yang itu akan kabarnya itu akan membantu perkembangan otak, begitu. Nah, saya tidak tahu kebenarannya, tetapi itu saat ini yang mungkin banyak diyakini oleh orang, begitu. Kemudian setelah menyimak, anak itu kan mulai menirukan, ya. Nah, menirukan di situ adalah proses berbicara, ya. Ketika pertama kali anak belajar mengucapkan kata apa? Kata susu biasanya, ya. Adik mau susu, mau gitu ya. Atau enggak, atau ketika anak itu tadi belajar, ketika dia sudah lapar, maka dia akan mengatakan adalah cucu, cucu gitu. Jadi dia menandakan bahwa anak itu ingin kelaparan dan dia ingin minum susu. Ya. Kemudian dia belajar lagi kata ibu, ya, karena ibu yang paling dekat dengan anak. Nah, maka dia mengatakan bu, 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 gitu ya. Ya. Setelah ibu, kemudian mungkin kata bubuk atau apa dan sebagainya. Nah, itu proses dia dari hasil dia mendengar, menyimak itu tadi, kemudian menghasilkan kemampuan dia untuk berbicara. Begitu. Nah, ketika anak itu sudah terampil berbicara, maka dia akan belajar membaca. Ya. Membaca itu tadi biasanya ada di jenjang pendidikan biasanya. Mulai dikenalkan lambang huruf, ya, bentuknya seperti apa, cara membacanya seperti apa, ya. Baru setelah anak itu tadi bisa membaca huruf, dia akan diajarkan bagaimana cara melambangkan itu tadi. Ya. Nah, maka keempat keterampilan ini adalah keterampilan yang memang harus dikuasai. Kalau kita tidak mempunyai pendengaran yang baik, maka kita tidak akan bisa berbahasa lisan yang baik ya. Contoh, orang itu dia mempunyai kekurangan terkait dengan kemampuan menyimak sejak lahir. Nah, maka ketika dia mempunyai kelemahan menyimak sejak lahir, ya, itu otomatis ya kemampuan berbicaranya itu tidak akan bisa gitu. Cek saja, orang yang tunarungu itu sudah pasti dia tunawicara. Satu paket gitu. Karena apa? Ya dia tidak pernah mempunyai lambang itu ya, apa ya, referensi untuk berbicara itu. Ya. Ketika ada orang yang buta, ya, tidak bisa membaca, biasanya dia juga kesulitan untuk menulis. Karena memang ini proses ya. Proses. Ya. Kalau di dalam, nanti teman-teman bisa membaca buku karangannya ini ya, Yeti Mulyati ini ya. Di bukunya Yeti Mulyati ini tadi, di sini dijelaskan bagaimana proses coding dan encoding. Ya. Nah, proses menyimak itu namanya adalah proses encoding. Karena apa? Orang yang berbicara itu melakukan proses coding. Ya. Jadi apa yang dia pikirkan itu dikode melalui kata-kata, ya, di mana kata-kata itu tadi ditangkap oleh orang yang mendengarkan, ya, dan dari kata-kata itu tadi kemudian dilakukan encoding, penafsiran, ya, pemaknaan, gitu.
Nah, itu prosesnya berlangsung begitu cepat ya. Jadi otak kita itu kemampuannya memang luar biasa ya. Ketika kita mengatakan oke, gitu langsung memori kita bekerja bahwa oke itu berarti iya. Kalau berarti iya, dia berarti jalan. Kalau berarti jalan, berarti dia melakukan dan sebagainya. Gitu. Sama, ketika kita membaca itu adalah kita proses encoding. Ya. Proses codingnya apa? Ya menulis. Ya. Kalian WhatsApp dengan temannya. Itu kan konsep. Kita punya ide di dalam kepala kita. Kemudian kita coding ya dalam bentuk tulisan. Kemudian kita kirimkan kepada teman kita. Nah, teman kita itu melakukan proses yang namanya encoding. Ya. Proses melakukan encoding. Dan di sini dua orang ini harus mempunyai referensi yang sama. Ya. Kalau tidak mempunyai referensi yang sama atau menggunakan bahasa yang sama akan kesulitan. Proses encodingnya akan gagal. Ya. Contoh, ada orang Cina mengirimi kalian WhatsApp gitu ya, WhatsApp dengan bahasa Cina. Nah, dia proses codingnya berhasil gitu ya. Tetapi kalian tidak mampu melakukan proses encoding atau pemaknaan itu tadi. Ya. Nah, sehingga di situ terjadi kegagalan ya, kegagalan transfer ya, transfer transfer dari maksud dari apa yang disampaikan. Nah, maka teman-teman semua memang keempat komponen ini tadi memang semuanya saling berkaitan, begitu. Ya. Nah, selanjutnya adalah kaitan ya. Sebenarnya 4 keterampilan ini memang keempat-empatnya saling berkaitan ya. Tidak ada yang berdiri sendiri-sendiri. Karena kemampuan seperti yang saya ceritakan tadi ya, kemampuan menyimak itu akan sangat mempengaruhi kemampuan berbicara. Dan kemampuan berbicara akan mempengaruhi kemampuan membaca. Ya. Dan kemampuan membaca itu akan mempengaruhi kemampuan untuk menulis. Ya. Dan kemampuan menulis juga akan sangat mempengaruhi kemampuan menyimak, begitu. Nah, ini memang banyak kaitan ya, karena keterampilan ini adalah keterampilan yang kontinu, begitu ya. Kontinu. Karena apa? Menyimak itu kan referensi. Kita mencari referensi salah satunya dengan cara menyimak dan juga membaca. Dengan menyimak dan membaca, maka kita akan bisa menulis. Ya. Ya, dengan menulis itu tadi, ya, kita akan bisa memahami referensi-referensi yang lain yang akan kita simak tadi, ya, melakukan encoding lagi dan seterusnya. Ya. Intinya keempat keterampilan ini memang kaitannya cukup erat, ya, dan sangat mempengaruhi antara aspek satu dengan aspek yang lain, begitu. Ya. Jadi, tapi yang jelas kalau misalkan proses coding itu dilakukan melalui apa? Melalui berbicara dengan menulis. Ya. Tapi kalau proses encoding itu kita melalui menyimak dan juga membaca, begitu. Jadi keempat aspek ini semuanya saling berkaitan, begitu. Dan teman-teman semua ya, pendengar yang baik misalkan, kalian adalah pendengar yang baik, maka kalian akan banyak mendapatkan referensi yang baik juga ya. Begitu. Dan ketika kalian mengucapkan, jadi gini, keterampilan menulis itu akan mempengaruhi keterampilan berbicara. Ya. Jadi orang yang dia tidak bisa menulis, biasanya keterampilan berbicaranya itu juga akan acak kawul gitu ya. Akan acak-acakan begitu. Ini jadi berkaitan. Ya. Dan orang yang tidak pernah menyimak, ya, dia biasanya juga akan sulit begitu ya untuk memahami bacaan gitu. Orang yang jarang menyimak itu juga akan, kenapa? Jarang melatih dirinya untuk memahami orang lain begitu. Nah, maka keempat aspek ini memang cukup penting begitu. Nah, begitu ya penjelasan dari saya. Ini ternyata kita sudah dapat warning lagi. Ada waktu sekitar 7 menit 36 detik ya untuk kita berdiskusi ya.
Mungkin nanti setelah sesi ini selesai, mungkin tidak perlu ada sesi yang ketiga ya, karena materi sudah saya sampaikan semua. Nah, sekarang teman-teman yang mau discuss, pertanyaan, atau mungkin ada sanggahan, atau mungkin ada bagian yang belum jelas, bisa ditanyakan sekarang. Begitu. Silakan. Oh ya, nanti materi juga saya share ya, melalui yang materi tadi. Cukup sederhana, nanti saya share melalui PDF ya. Nanti Ya, teman-teman Pak. bisa baca ulang dan bisa melengkapi dari buku-buku mungkin yang sudah teman-teman semua beli. Begitu. Ya, Pak. Silahkan yang mau bertanya, aktifkan mikrofon. Langsung bertanya aja ya. Ada, monggo. Ada, silahkan. Itu cukup jelas. Ya, Pak. Ada pertanyaan? Silahkan, yuk. Pada diam semua. Pak, saya mau bertanya. Oke, Mbak Pramesti ya? Iya. Oke, monggo Mbak Pramesti. Tadi Bapak menyebutkan bahwa kita sebagai anak muda sering memakai kata-kata gaul, bahasa-bahasa gaul seperti kue dan lain-lain. Nah, bagaimana sih Pak agar kita, para anak muda itu tetap menjunjung tinggi bahasa Indonesia yang benar tanpa kita harus selalu meminimalisir penggunaan kata-kata tersebut? Oke, ya. Oke, cara kita untuk meminimalisir ya penggunaan istilah-istilah yang bagi saya aneh ya. Bagi saya aneh. Jadi gini, kita boleh sih sebenarnya menggunakan bahasa-bahasa itu memang dalam kondisi-kondisi tertentu. Tetapi saran saya adalah teman-teman semua jangan dibiasakan, ya. Karena kalau teman-teman semua itu membiasakan, itu kan, bagi saya ya, bahasa-bahasa itu adalah bahasa-bahasa yang tidak baik karena tidak ada referensinya. Kemudian bahasa yang membiasakan suatu hal yang tidak baik ini kan akan menjadi ketidakbaikan, begitu kan ya. Nah, maka teman-teman semua sebagai seorang calon guru, ya, bagaimana cara membiasakan untuk kita membiasakan untuk bisa berkomunikasi dengan bahasa yang baik dan benar, begitu ya. Nah, maka teman-teman semua kunci yang pertama adalah sadar, ya, sadar bahwa orang yang bisa berbahasa dengan bahasa Indonesia yang mudah dipahami, itu keren gitu. Dan saya dulu motivasinya gitu. Ketika saya berbicara di hadapan umum dan saya bisa menggunakan kalimat yang efektif, pilihan katanya mudah dipahami, ya, mempunyai banyak padanan kata yang mungkin kita melakukan variasi, ya, itu bagi saya keren gitu ya. Dan jarang loh kita menemukan orang yang seperti itu. Banyak ketika orang kita tarik ke depan gitu ya. Ayo Mbak, silahkan maju presentasi gitu ya. Wah, bahasanya yang muncul tuh cuampur-cuampur. Ya. Bahasa Arabnya muncul gitu ya. Bahasa Indonesianya muncul, bahasa Inggrisnya muncul, bahasa gaulnya muncul ya. Sampai tidak tahu istilahnya dalam bahasa Indonesianya gitu. Contoh sederhana, kata kudapan. Kudapan ki opo gitu ya. Wah, itu
jadi lucu gitu ya, Pak. Kita padahal orang Indonesia, tetapi istilah kudapan saja kita tidak tahu begitu. Nah itu mungkin dengan seperti itu ya. Dan ini Mbak, ketika kalian itu berbicara dengan bahasa Indonesia, kalian itu akan sangat mempengaruhi lingkungan kalian begitu. Jadi ketika kalian itu bahasanya yang disampaikan itu adalah bahasa yang santun, kemudian maka orang itu juga akan santun ternyata kepada kita. Ini sudah saya buktikan itu, benar. Jadi ketika saya punya teman yang lebih tua gitu ya, teman-teman seumuran saya, itu ketika ketemu dengan orang yang lebih tua ini tadi, sudah mengatakannya, iya bos, halo bos, saya so anu ya bro, dan sebagainya gitu ya. Kalau saya tidak, saya memilih menjaga marwah dia sebagai orang yang lebih tua, gitu. Jadi saya tetap membeliaukan dia begitu. Nah, ternyata dengan cara seperti itu, orang yang bersangkutan itu juga memiliki feedback yang sama kepada kita, gitu. Kita menjadi orang yang istilahnya menjadi orang yang juga sama-sama dihargai begitu. Nah, dihargai di sini bukan dalam arti ditakuti ya, bukan. Tetapi kita menunjukkan bahwa ini loh, cara berkomunikasi yang baik itu seperti ini. Cara kita menghargai orang lain itu seperti ini loh, gitu. Sehingga di situ kita memiliki nilai edukasi. Dan ketika edukasi itu tadi, wah, itu menjadi pengalaman yang berharga buat teman-teman semua. Benar. Itu menjadi pengalaman yang berharga. Karena apa? Ketika kita mendidik dengan bahasa-bahasa yang seperti itu, wah itu luar biasa. Bagi saya memiliki pengalaman yang mungkin tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Dan ketika kalian memulai itu, maka kalian akan membuat komunitas itu, dan kalian akan mempengaruhi banyak orang terkait dengan bagaimana cara berkomunikasi itu. Jadi motivasinya dari dalam diri dulu, Mbak, ya. Itu nanti akan terbentuk gitu. Gitu ya. Ya. Ya, makasih, Pak. Iya. Oke, teman-teman, kayaknya ini mulai detik-detik terakhir ya, kayaknya ya. Dan mungkin Pak Arif tutup dulu ya. Mungkin kita hanya sampai di pertemuan ini dulu. Nanti kalau ada materi yang belum dipahami, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ya. Itu saja ya. Biarkan